Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 29 September 2023. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Anaknya diimunisasi, oknum istri Propam Polda Maluku ngamuk di SD Saverius Ambon. Beredar video orang tua murid ngamuk dan memukul guru di dalam lingkungan sekolah. Diketahui peristiwa berlangsung di SD Saverius Ambon, Jalan Raya Patimura, Kecamatan Serimau, Kota Ambon pada Rabu 27 September 2023. Dalam video tersebut, orang tua perempuan membentak sembari menunjuk hingga kemudian memukul salah seorang tenaga pendidik. Adu mulut pun tak terhindarkan. Sementara itu, sang suami yang diketahui merupakan anggota Propam Polda Maluku hanya menyaksikan amukan istrinya. Dampak kejadian, para siswa ketakutan dan beberapa diantaranya menangis. Informasi dihimpun, amukan orang tua itu lantaran tidak terima anaknya diimunisasi rubella. Sementara itu, manajemen sekolah dan yayasan yang dikonfirmasi tribuambon.com belum memberikan jawaban. Ada di atas, yang Naisa di atas. Beta sedang bela bayi. Beta sih nggak ada tahu apa-apa. Beta lapor polisi. Orang tua ngamuk di sekolah lantaran anak diimunisasi, penjabat wali kota Ambon, Bodewin Watimena mengatakan itu bukan suntik racun. Penjabat wali kota Ambon, Bodewin Watimena menyayangkan aksi oknum istri Propam Polda Maluku yang ngamuk di sekolah. Ia menegaskan vaksinasi rubella bertujuan untuk membangun imunitas, bukan sebaliknya membuat anak makin lemah fisiknya. Lanjutnya, imunisasi terhadap anak-anak berarti kemungkinan ada yang terinfeksi. Sehingga jika ada vaksinasi, masyarakat harusnya mendukung, bukan malah membuat onar yang berdampak siswa lainnya ketakutan. Diberitakan beredar video orang tua murid ngamuk dan memukul guru di dalam lingkungan sekolah. Diketahui peristiwa berlangsung di SD Saverius Ambon, Jalan Raya Patimura, Kecamatan Serimau, Kota Ambon pada Rabu 27 September 2023. Dalam video tersebut, orang tua perempuan membentak sembari menunjuk hingga kemudian memukul salah seorang tenaga pendidik. Adu mulut pun tak terhindarkan. Sementara itu, sang suami yang diketahui merupakan anggota Propam Polda Maluku hanya menyaksikan amukan istrinya. Informasi dihimpun, amukan orang tua itu lantaran tidak terima anaknya diimunisasi rubella. Diketahui imunisasi adalah suatu proses untuk membentuk atau meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh. Rasa apa yang pemerintah lakukan ini kan demi kebaikan. Vaksin rubella ini bukan menyuntik racun. Ya, disuntik untuk apa? Untuk membangun imunitas anak terhadap penyakit tertentu termasuk rubella. Kalau disuntik berarti ada kemungkinan ada yang terinfeksi. Ya, ini untuk membantu anaknya. Masa ngamuk? Nggak boleh dong. Yang pemerintah lakukan, nanti kalau tidak dilakukan dia merebak kemana-mana, dia terjangkit kemana-mana, siapa yang tanggung? Jadi saya rasa apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjaga masyarakat Kota Ambon, mari didukung. Jangankan rubella, vaksin COVID kemarin saja ngamuk-ngamuk. Jadi saya berharap bukan soal ngamuk atau tidak ngamuk, tapi mungkin saja kurang sosialisasi. Tetapi yang paling penting adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah. Beta sedang bela bayi. Beta sih nggak ada tahu apa-apa. Beta lapor polisi.
Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Maling uang 30 juta rupiah, dua pemuda di Masohi diringkus polisi. Dua orang pemuda di Kota Masohi, Maluku Tengah diringkus aparat kepolisian Polres Maluku Tengah karena mencuri uang tunai 30 juta rupiah di rumah Laraja. Kedua pelaku itu telah berstatus tersangka dengan sejumlah barang bukti berupa 1 unit sepeda motor, uang tunai, serta lembaran kwitansi Mandala Finance. Keduanya yakni Hendra, 32 tahun, dan Aldi Novriansyah, 24 tahun. Informasi ini disampaikan Wakapolres Maluku Tengah, Kompol Beni Kurniawan dalam konferensi pers di Mapolres setempat, Rabu 27 September 2023. Dalam keterangan persnya, Beni menjelaskan ada 3 orang pelaku dalam aksi pencurian itu, dan 1 orang lainnya sebagai pelaku utama telah ditetapkan statusnya sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Adapun modus operandi yang dilakukan para pelaku yakni dengan mencongkel jendela kamar korban, kemudian masuk dan mengambil uang tunai 30 juta rupiah dan 2 buah handphone yang berada di dalam sebuah tas. Tiga ayat 1 sampai ke 5 itu, kemudian pasal 362 dan 55 terus serta dengan ancaman maksimalnya 7 tahun penjara. Saudara YH mendatangi rumah korban dengan saudara AN dan menggunakan sepeda motor, masuk ke rumah korban dengan cara mencongkel pintu kamarnya. Waktu itu kejadian jam 5 pagi di TKP. Sedangkan saudara H ini berperan, dia menunjuk lokasi rumah yang menjadi sasaran pencurian, sekaligus dia yang mensurvei awal untuk lokasi rumah yang akan. Maling uang 30 juta rupiah lalu kabur, Yamin Hatala diburu polisi. Yamin Hatala, pelaku pencurian uang tunai 30 juta rupiah di Kota Masohi, Maluku Tengah, kini tengah diburu aparat kepolisian. Yamin ditetapkan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Polres Maluku Tengah setelah kabur dengan uang hasil curian milik Laraja. Keberadaan Yamin sebagai tersangka disampaikan 2 pelaku lainnya yang kini dalam tahanan polisi di rutan Polres setempat. Keduanya yakni Hendra 32 tahun dan Aldi Novriansyah 24 tahun. Kedua orang ini diringkus anggota Buru Sergap di kawasan Pasar Binaya, Kota Masohi setelah 6 jam melacak keberadaan mereka. Dijelaskan adapun modus operandi yakni dengan mencongkel jendela kamar korban, kemudian masuk dan mengambil uang tunai 30 juta rupiah dan 2 smartphone di dalam tas. Adapun pasal yang disangkakan terhadap kedua tersangka yakni pasal 363 ayat 1 ke 3 dan atau ke-4 dan atau ke-5 KUH pidana, subsidiar pasal 362 KUH pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Dicuri tersebut. Adapun yang berhasil untuk saudara, saya ulangi, untuk saudara YH yang ini sekarang ini posisinya dia DPO sedang kita cari. Perannya itu saudara YH ini dia bersama saudara AN datang ke rumah korban, masuk, saudara YH ini masuk dengan cara mencongkel pintu jendela ke dalam rumah, kemudian mengambil saat itu barang milik korban berupa uang sebesar 30 juta ada berkertas, kemudian 2 buah handphone. Setelah berhasil mengambil uang tersebut, mereka keluar lewat jendela dan pergi meninggalkan rumah korban. Saudara 1, 2 sekarang kemudian kamera. Wajar.
Tribunnews, dalam sepekan 350 kendaraan terjaring razia Dinas Perhubungan Kota Ambon. Sebanyak 350 lebih kendaraan angkutan umum dan barang terjaring razia yang digelar Dinas Perhubungan Kota Ambon bersama Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Robi Sapulete, mengatakan kendaraan yang terjaring razia adalah kendaraan yang selama ini menunggak retribusi, baik itu retribusi terminal, izin trayek, dan pengujian kendaraan bermotor atau KIR. Dari 350 lebih kendaraan itu, baru 118 diantaranya yang menyelesaikan kewajiban administrasi. Sementara 200 lebih lainnya belum sama sekali kembali untuk menyelesaikan administrasi dimaksud. Robi mengaku khusus untuk KIR itu menjadi sangat penting karena KIR berkaitan langsung dengan masalah keselamatan lalu lintas. Banyak kendaraan yang kondisi fisiknya sudah tidak layak. Misalnya ban yang sudah tipis, masalah sistem pengiriman, lampu sen yang tidak berfungsi, dan masalah lainnya. Ia menambahkan untuk kendaraan yang terjaring razia, Dinas Perhubungan akan menahan STNK hingga pengusaha mobil menyelesaikan kewajiban retribusi dimaksud. Satu kemarin sampai dengan tanggal 27 ya, itu kendaraan baik itu angkutan penumpang umum maupun angkutan barang yang terrazia itu ada kurang lebih 350 kendaraan. Setelah itu sampai saat ini yang baru kembali untuk menyelesaikan kewajiban administrasi mereka baru 118 kendaraan. Berarti sebagian besar belum kembali untuk menyelesaikan itu. Oleh sebab itu kami mintakan kepada para pemilik kendaraan untuk menyelesaikan kewajiban mereka, karena sweeping ini akan tetap kami laksanakan sampai dengan bulan Desember. Saya mengingatkan lagi bahwa Dinas Perhubungan punya kewenangan untuk menahan kendaraan di jalan apabila kendaraan tersebut belum melakukan pengujian berkala kendaraan tersebut. Oleh sebab Wardam Festival Pemuda Waiheru gelar beragam lomba peringati Maulid Nabi. Badan Pengurus Masjid Al-Hamid Waiheru menggelar perlombaan untuk memeriahkan Maulid Nabi Muhammad 1445 Hijriah. Kepada awak media, Ketua Panitia Mahmud Latif mengadakan perayaan kelahiran Nabi kali ini bertajuk Wardam Festival dengan 5 jenis lomba. Peserta lomba mulai tingkat ke SD, SMP, dan juga remaja. Dan satu lomba dikhususkan untuk majelis taklim. Adapun lomba yakni Sambra, Atsan, Cerdas Cermat, Kaligrafi, dan Hifzil Quran. Kata dia, tujuan utamanya menumbuh kembangkan pengetahuan dan rasa cinta anak-anak kepada Rasul agar bermanfaat bagi kemajuan umat dan bangsa khususnya di Kota Ambon. Membuka kegiatan, penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Watimena menekankan pentingnya generasi umat Islam mencontohi dan meneladani sikap, perilaku maupun kehidupan Nabi Muhammad. Kenapa begitu? Menurutnya cara Nabi Muhammad membangun kehidupan yang rukun, penuh persaudaraan, dan menjaga hubungan baik dengan kaum lainnya sangat penting dipelajari. Jadi kegiatan ini selain peringatan Maulid itu ada lomba-lomba. Lomba itu lomba sekolah,
Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 29 September 2023. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.